Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa memulai kuliah ya. Etika profesi. Ini mata kuliah yang sangat berat bagi saya sebenarnya untuk menyampaikan mata kuliah ini ya. Karena ini berkaitan dengan masalah etika ya. Dan nanti kita bahas ya. Kita akan membahas etika profesi kita adalah etika profesi engineer. Jadi bukan etika profesi yang lain karena ada banyak profesi. Profesi sebagai guru, sebagai dosen, sebagai dokter, sebagai mahasiswa, sebagai engineer, sebagai tentara, polisi, sebagai pimpinan, pejabat, dan lain sebagainya. Nah, kita nanti akan membahas tentang etika profesi engineer. Arahnya nanti ke sini. Oke, kita awali ya untuk kuliah kita. Mungkin bagi yang belum kenal yang angkatan 2020 ya. Ini biodata singkat saya. Ya. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat, pekerjaan ya. Untuk alamat email maupun kontak ya, silakan nanti kalau ada apa-apa kontaknya kita di WhatsApp grup aja. Kecuali memang yang penting sekali ya, Anda boleh kontak Japri. Tapi mohon maaf jika tidak semua Japri saya balas ya, karena tiap hari HP saya mungkin jumlah WhatsApp itu sangat banyak sehingga kadang-kadang saya tidak sempat membalas semuanya. Terutama yang belum masuk ke dalam list di phone book saya. Jadi mohon maaf apabila Anda Japri tidak saya jawab ya. Karena sangat banyak kalau saya gunakan waktu untuk membaca satu-satu ya, itu mungkin berapa waktu yang saya habiskan. Sehingga saya sarankan Anda mengirimkan informasi itu lewat WhatsApp group. Insya Allah kalau di WhatsApp group saya baca. Tidak apa-apa ya. Saya tidak ada hal-hal yang yang rahasia di dalam ini ya. Kalau Anda mau kontak saya misalkan Pak saya terlambat ini ya, di WhatsApp group aja disampaikan. Semuanya bisa biar tahu nggak apa-apa ya. Insya Allah nanti untuk semua materi kuliah secara daring akan saya rekam dan insya Allah nanti saya upload di sini. Monggo ya teman-teman yang ingin belajar, mungkin pengajarnya bukan saya, tidak masalah karena kita belajar itu saya mengajar Anda sekaligus juga mengajar mahasiswa-mahasiswa lain seluruh Indonesia ya. Termasuk saya juga mengajar para teknisi, para engineer yang ada di industri, para operator ya, baik operator di pembangkit, operator gardu induk, operator Pertamina, teknisi Pertamina ya, PLN, Indonesia Power, Petrokimia dan lain sebagainya ya. Nah, silakan Anda lihat di sini. Ini beberapa dokumen-dokumen saya simpan di sini, yaitu di komunitas. Anda bisa lihat nanti ya pengalaman saya di dalam berkecimpung dengan dunia kerja di bidang elektrikal maupun bidang-bidang yang lainnya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Ini untuk tadi yang saya capture 25 orang ini. Sekarang sudah tambah atau tidak ini? Nanti saya cek lagi lah ya. Sekarang sudah berapa orang ini? Ya masih 25 ya sekarang ya. Oke, semoga nanti, saya tahu nih, kuliah tadi sudah mulai banyak tapi sekarang turun lagi jadi 25. Tadi udah lumayan banyak. Ya harapannya mungkin Anda masih belum siap untuk kuliah perdana, atau mungkin karena jadwal saya keliru ya, karena saya menuliskannya pakai PM ternyata. Saya baru sadar kemarin ada teman Anda yang menyampaikan ke sana, Pak jadwalnya PM Pak, bukan AM. Ya mohon maaf ya, ternyata saya salah memilih pukul 9.20-nya ternyata bukan AM tetapi PM ya. Nah, tujuan dari kuliah kita, tujuan dari belajar kita hari ini dan seterusnya
itu saya selalu menggunakan asumsi, apa sih kira-kira yang dimaksud dengan etika profesi? Ini mungkin istilah baru ya, walaupun sebenarnya sudah lama. Mungkin ada yang masih belum ngerti. Sebagai seorang engineer, itu harus etikanya seperti apa? Adakah kode etik sebagai seorang engineer? Bagaimana nanti kalau saya melanggar etika profesi sebagai seorang engineer? Mungkin Anda masih belum paham. Mungkin belum ngerti. Nah, oleh karena itu nanti di sini harapannya kita nanti akan membahas. Ini penting sekali. Alhamdulillah sekarang sudah ada mata kuliah tentang etika profesi. Zaman saya kuliah dulu tidak ada. Jadi saya belum pernah ikut mata kuliah tentang etika profesi. Lupa Ali kok belum pernah ikut mata kuliah kok sudah ngajar mata kuliah etika profesi. Etika profesi saya belajar ketika saya masuk organisasi profesi. Begitu saya sebagai engineer, saya masuk di organisasi PII, baru saya belajar tentang etika profesi. Begitu saya menjadi seorang engineer, maka saya harus memegang teguh etika profesi, karena ini menjadi landasan, menjadi pedoman. Sebagai seorang profesional, sebagai seorang yang bekerja sebagai engineer, maka kita harus memegang teguh pada etika profesi. Nah, nanti akan kita bahas apa itu yang dimaksud dengan etika, ya. Nah, kalau kita breakdown harapan kuliah kita itu adalah setelah menyelesaikan mata kuliah etika profesi, kami mengharapkan Anda itu menguasai pengetahuan tentang etika profesi. Sehingga nanti Anda mempunyai kesadaran dalam menjalankan etika profesi ini, ya, pada saat nanti Anda memasuki dunia kerja, terutama apabila nanti masuk di dalam pekerjaan sebagai engineer bidang teknik tenaga listrik, atau bidang teknik electrical, atau bidang teknik kendali industri. Nah, implikasi dari etika profesi harapannya nanti di dalam kegiatan-kegiatan profesi, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, analisis, evaluasi, perancangan, dan pengambilan keputusan itu didasarkan pada profesionalitas. Nah, selain masalah profesionalitas, harus berdasarkan pada etika, di mana pekerjaan harus mengutamakan keselamatan kerja, harus mempunyai manfaat yang sebesar-besarnya untuk umat manusia. Nah, ini adalah prinsip sebagai seorang etika sebagai seorang calon engineer. Nah, harapannya nanti Anda mempunyai etik sehingga bisa respect kepada tim, ya, kepada sesama. Anda bisa melaksanakan pekerjaan dengan integritas, tanggung jawab, sehingga menghasilkan pekerjaan yang benar-benar berkualitas dan dilaksanakan dengan kejujuran. Nah, ini yang diharapkan di dalam metode kuliah ini. Nah, kalau kita bahas terkait dengan pokok bahasan, dengan metode, dan lain sebagainya, ya. Ini kuliah yang nanti saya sampaikan pertama kali, nanti yang menyampaikan saya lewat ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Nah, untuk selanjutnya nanti Anda yang saya minta untuk ceramah, ya, dengan menyiapkan presentasi secara kelompok, ya, nanti biar Anda merasakan bagaimana, ya, menjadi seorang presentator di kelas. Atau nanti sebagai seorang engineer, nanti Anda akan menyampaikan presentasi di depan klien. Bagaimana Anda meyakinkan, ya, desain Anda, hasil pekerjaan Anda kepada klien, bahwa pekerjaan Anda itu dilandasi pada profesionalitas, kesehatan dan keselamatan kerja,
integritas sehingga dapat menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya. Nah, untuk materi ini sudah saya buat silabusnya. Yang pertama itu adalah tentang pengenalan mata kuliah etika profesi. Hari ini nanti saya sampaikan. Mata pokok bahasan yang kedua adalah tentang profesi dan profesional. Nah, profesi dan profesional itu nanti ya kita nanti tentukan siapa yang presentasi di sini. Harapannya minggu depan Anda menyampaikan materi presentasi singkat, setelah itu dilanjutkan diskusi dan tanya jawab. Yang ketiga itu kode etik profesi, yang keempat profesionalisme kerja, yang kelima budaya, yang keenam sertifikasi profesi, yang ketujuh sertifikasi kompetensi, yang kedelapan profesi bidang elektrikal, yang kesembilan tentang hak cipta dan HKI, yang ke-10 tentang kode etik profesi engineer, yang ke-11 tentang perlindungan profesi engineer, yang ke-12 tentang tantangan electrical engineer di era digital. Nah, ada 12, nanti ada tambahannya 1 ya, dan pengayaan. Nah, nanti di pengayaan nanti kita kasihkan tugas yang nanti harus Anda kumpulkan. Untuk ujiannya, di sini ada ujian mid semester, insya Allah nanti dilakukan secara online. Demikian juga nanti untuk ujian akhir bisa online, bisa offline. Ini bergantung kepada situasi dan kondisi tentang COVID ya. Nah, untuk materi, insya Allah nanti Anda bisa download di sini, atau nanti saya kirimkan di WhatsApp, ya. Kemarin sudah saya kirimkan di WhatsApp group. Untuk video, nanti Anda bisa lihat di sini kalau yang belum mengikuti kuliah. Jadi silakan nanti diakses di YouTube, ya. Ini channel saya. Nah, untuk penilaian, ini ada beberapa faktor. Ada yang pertama adalah aktivitas di kelas. Nah, aktivitas di kelas nanti saya lihat dari presensi. Ini hari ini ada 42. Ini 42 harusnya baru 1 kelas nih, ya. Ya nggak apa-apa, hari pertama saya bonuskan lah. Pertemuan pertama bonus, mulai minggu depan kita akan adakan presensi. Nilai maksimum 20%. Jadi nanti kalau Anda presensinya bolong-bolong ya 20% hilang ya. Kalau nilai bolong-bolong, nilai presensinya hilang, nilai maksimum ya 80. Kalau nilai 80 ya nilai maksimumnya ya dapat nilai apa? A-80. Nah, berikutnya nanti ada kuis 15%, ada tugas maksimum 30%, ujian mid semester 30%, dan ujian akhir itu 30%. Nah, untuk metode kuliah, modelnya ceramah, tanya jawab, ya, seperti yang kita laksanakan. Ada diskusi nanti, ada tes kemampuan, maupun nanti tugas untuk penyusunan makalah ya atau tugas-tugas lainnya. Ini tugas-tugas ya. Nah, untuk referensi itu yang utama menggunakan ini ya, materi-materi yang saya buat. Semoga tahun depan bisa menjadi buku. Nah, untuk sementara referensi itu menggunakan di sini yaitu Etika Profesi Profesionalisme Kerja karya Abdur Razak ya, dari Wisu Press. Silakan nanti Anda cari bukunya. Ini di online ada, bisa di-download secara gratis ya. Atau Anda bisa beli buku secara online melalui toko online. Saya nggak ngerti ada atau tidak ya di toko online-nya. Nah, ini yang saya gunakan. Dan yang referensi ketiga, buku-buku lain atau artikel-artikel lain tentang etika profesi. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Mas Caraka? Mas Caraka aktif atau tidak ini? Saya nggak ngerti ini, karena nggak dinyalakan kameranya ya. Dipanggil juga nggak? Oh, belum ya. Mas Reza? Kelas B 2020, Pak. B 2020, oke ya. Mas Reza? Mas Alvin?
Ali Akbar? Yang Putri ini. Ini dipanggil juga nggak ada suaranya. Mbak Ersa? Nggak ada suaranya juga. Ini nggak tahu kemana ini. Mbak Mega? Putri? Hadir, Pak. Oke. Walaupun Anda tidak mengaktifkan, itu mestinya menyimak ya. Mbak Mega? Mas Hendri? Belum. Oke ya. Mas Hendri? Hadir, Pak. Oke ya, terima kasih. Oke, ini untuk masalah ini ya. Nah, harapannya nanti setelah mengikuti kuliah ini, kita bisa meningkatkan kompetensi terkait dengan masalah etika profesi tadi. Nah, kompetensi itu terdiri dari apa? Yang pertama, pengetahuan, yang kedua, keterampilan, dan yang ketiga, afektifnya. Nah, tingkatannya seperti apa untuk pengetahuan? Minimal kita sampai ini. Pengetahuan itu levelnya ada 6 tingkat. Yang pertama mengingat, ya. Bagaimana kita bisa mengingat apa yang kita baca, apa yang kita diskusikan. Setelah kita bisa mengingat, berikutnya kita bisa memahami. Setelah memahami, kita bisa mengaplikasikan. Kita bisa menganalisis, bisa mengevaluasi, dan bisa berinovasi. Ini terkait dengan pengetahuan. Nah, kalau keterampilan, karena di sini mata kuliahnya teori, ya keterampilan yang soft skill ya. Bagaimana Anda bisa meniru cara saya berpresentasi, meniru hal-hal yang baik. Berikutnya Anda bisa sendiri tanpa meniru melakukan itu. Bagaimana untuk menjawab pertanyaan ya tanpa meniru. Setelah itu bisa bekerja secara lancar dan tepat, cepat dan akurat, dan menjadi spontan dan otomatis. Ini berkaitan dengan skillnya. Nah, berkaitan dengan sikapnya, ya, bagaimana nanti Anda bisa menjadi orang yang mempunyai karakteristik, menjadikan pola hidup, ya, menjadikan karakter, menjadikan profesi yang baik. Sehingga Anda bisa menjadi seorang engineer yang profesional. Karena ada kuliahnya di teknik elektro. Teknik elektro itu ya mau nggak mau ya profesinya apa? Yang pertama ya menjadi engineer. Yang kedua bisa menjadi teknisi. Yang ketiga bisa menjadi seorang supervisor. Yang keempat, setelah lama pengalaman kerja sebagai engineer, sebagai teknisi, sebagai supervisor, Anda bisa menjadi manajer. Atau juga Anda bisa mengembangkan profesi sebagai researcher, peneliti. Atau Anda juga bisa menjadi seorang pendidik, dosen, atau guru, atau instruktur, atau bisa Anda menjadi entertain di dunia elektrikal, seperti Cak Lontong ya. Cak Lontong itu adalah lulusan teknik elektro di Jawa Timur. Tidak menjadi engineer, tidak menjadi supervisor, tidak menjadi guru, tetapi menjadi seorang entertain. Bisa juga Anda menjadi seorang businessman. Banyak lulusan elektro yang tidak mau bekerja untuk orang lain. Kalau saya menjadi engineer, saya bekerja untuk orang lain, tidak mau. Saya ingin menjadi orang businessman. Apapun profesi Anda, mestinya Anda mempunyai karakter yang baik. Oke ya? Nah, sekarang kita lihat sebagai pendahuluan. Kita mulai dari konsep etika. Apa sih yang dimaksud dengan etika? Mbak Putri, kira-kira etika itu apa, Mbak Putri?
Mas Bagas, apa itu etika? Pernah dengar kata etika, Mas? Pernah, Pak. Apa itu, Mas? Yang Anda ketahui tentang etika itu apa? Kalau menurut saya tuh etika itu merupakan suatu tindakan perilaku manusia tentang baik atau buruknya, Pak. Ya, suatu tindakan yang berkaitan dengan baik dan buruk. Bagus ya? Baik dan buruk. Ini jawaban bagus. Etika. Kalau yang baik itu beretika, kalau yang buruk itu tidak beretika. Mbak Aska Nur, menurut Mbak Aska apa ini kira-kira? Benar enggak kira-kira? Etika itu terkait dengan baik dan buruk. Saya kasih contoh misalkan. Kalau Anda yang perempuan berada di rumah, Anda tidak pakai jilbab ya, pakai baju yang tidak ada lengannya, kira-kira itu beretika atau tidak? Mas Hilal. Di rumah ya, dia di rumah tidak mengenakan jilbab ya, yang muslim ya. Terus dia pakai baju lengan tidak ada lengannya, pakai underroknya di atas lutut ya. Kira-kira beretika atau tidak? Kalau di dalam rumah sendiri dan sedang posisi sendiri, menurut saya mungkin sah-sah saja, Pak. Ya, sah-sah saja. Kalau menurut Mbaknya coba, Mbak Dira misalkan nih, Mbak Dira. Mbak Dira ada nggak ini? Ada, Pak. Ya, kira-kira kalau menurut Mbak Dira gimana? Kalau menurut di saya, rumah, kalau masih di lingkungan rumah, tidak apa-apa, Pak. Asal di rumah itu hanya ada keluarga, tidak ada orang lain seperti itu, Pak. Oke, ya, terima kasih ya. Itu terkait dengan etika ya. Nah, ini nanti perlu kita renungkan. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan etika? Ya. Nah, silakan nanti Anda membuat jawaban-jawaban sendiri tentang etika ya, digambarkan. Apa itu etika? Ini karena untuk online ya, saya nggak bisa tanya satu persatu ya. Kira-kira etika itu seperti apa? Nah, sekarang kita lihat, etika itu apa sih? Etika itu dari asal katanya itu berasal dari kata Yunani. Dari bahasa Yunani yaitu kata ethos. Apa makna ethos? Yaitu adalah karakter atau watak atau kesusilaan atau adat. Ini menurut istilah. Asal kata dari etika yaitu dari kata ethos. Nah, etika itu terkait dengan konsep yang dimiliki oleh individu maupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dilakukan itu benar, buruk, atau baik. Ya, tadi yang disampaikan tadi sudah benar ya, baik dan buruk. Kira-kira kalau tadi wanita pakai pakaian yang seksi itu kalau di rumah baik atau buruk? Tadi disampaikan, kalau di rumah ya tidak ada masalah, itu bisa baik ya. Nah, itu termasuk salah satu nanti yang akan kita bahas ya. Yang berikutnya, etika itu berkaitan dengan pengaturan batasan-batasan standar di dalam pergaulan manusia yang terkait dengan kelompok sosial masyarakat. Jadi kalau dia di rumah sendirian, tidak ada kelompok masyarakatnya. Tadi benar sekali yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Ya, kalau di rumah kan tidak ada kelompok masyarakat. Dikatakan tidak beretika atau beretika jika di sini kata kuncinya apa? Pergaulan manusia.
Kalau ditanya tidak menjawab itu kira-kira beretika atau tidak? Mbak siapa ini? Mbak Alia Farhana. Tidak beretika, Pak. Nah, itu kalau ditanya tidak merespon itu artinya tidak beretika. Kenapa? Karena di sini ada tata batasan atau standar dalam bergaul. Kalau diucapkan salam tidak menjawab, kira-kira beretika atau tidak? Mas Dery. Itu yang kaitannya dengan ini. Karena di sini jelas ya. Yang kedua terkait dengan etika adalah mengatur tentang hubungan. Dasarnya apa? Dasarnya adalah prinsip moral. Yang tujuannya untuk memberi panduan secara logika yang diakui secara umum, yaitu common sense, dan atau dinilai menyimpang dari kebiasaan. Jadi nanti ini ada nilai umum, karena yang namanya kebiasaan mungkin ada perbedaan. Di Jawa dengan di Sumatera Utara mungkin beda. Kalau di Jawa ngomongnya halus, kalau di Sumatera ngomongnya keras. Kalau di Jogja itu lembut, kalau di Betawi ngomongnya menggelegar. Mungkin kalau di Sulawesi beda lagi. Nah, ini yang terkait nanti dengan common sense. Jadi yang diatur di etika yaitu common sense, yang umum. Bisa diterima secara umum. Etika merupakan adat kebiasaan dan aturan perilaku manusia dalam hubungan antar sesama terkait dengan hal yang benar dan yang salah. Contohnya apa? Mencuri itu dimanapun itu tidak beretika. Menganiaya anak kecil dimanapun itu tidak beretika. Itu sudah menjadi umum. Baik di Amerika, di Eropa, di Asia, di Australia, di Jawa, Sumatera, Kalimantan sama. Menghina itu beretika atau tidak? Mbak Siti, kalau menghina itu menista, menghina itu beretika atau tidak? Mbak Siti mungkin lagi tidak on ya. Mas Hilal itu menghina, menista itu beretika atau tidak? Tidak, Pak. Kalau mengkritik itu beretika atau tidak, Mbak Dira? Selama tata cara kritiknya baik, dirasa beretika, Pak. Tapi kalau kritiknya langsung kayak menjelek-jelekan itu tidak beretika, Pak. Ya. Jadi kalau mengkritik itu berdasarkan data. Mengkritik itu berbeda dengan mengejek atau menghina atau menista. Nah, ini banyak sekali sekarang orang itu mengkritik tetapi dari sisi bahasanya, dari sisi tujuan utamanya itu menghina. Ini sekarang banyak sekali, hati-hati ya. Sekarang lagi marak kasus ya. Kasusnya si Edi Mulyadi. Yang kemarin itu diperkarakan karena dianggap menghina ya warga Kalimantan Timur dengan mengatakan bahwa daerah Kalimantan Timur itu daerah yang diperibahasakan oleh Edi Mulyadi sebagai sesuatu yang menyinggung perasaan mereka. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jangan sampai nanti di era global, undang-undang ITE sekarang kita terkena masalah tadi ya. Mau mengkritik tetapi jatuhnya malah menista. Nah, ini bisa berbahaya. Termasuk kemarin yang disampaikan oleh Arteria Dahlan, termasuk yang disampaikan oleh dulu Gubernur Jakarta ya, Basuki Cahayapurnama, dan banyak kasus-kasus yang lain ya. Nah, di dalam etika, di dalam bergaul di dalam masyarakat, baik di daerah,
di suatu negara maupun secara internasional itu dibutuhkan tata cara, pedoman untuk mengatur bagaimana manusia itu seharusnya bergaul. Bagaimana manusia itu saling menghormati. Demikian juga nanti Anda sebagai seorang calon engineer. Engineer itu nanti juga ada etikanya. Nanti saya kasih kasus-kasus ya pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nanti saya punya banyak kasus, nanti kita diskusikan. Nah, secara umum hal ini dikenal dengan istilah sopan santun. Tadi ada yang mengatakan sopan santun. Tapi sebenarnya sopan santun itu bukan dari etika. Nanti kita bahas ya. Tata krama kalau di Jawa. Kalau bernegara istilahnya protokoler. Dan istilah-istilah lain sebagai pedoman dalam pergaulan yang tidak tertulis. Yang namanya sopan santun nggak tertulis. Misalkan begini. Oh, kalau kita mau pergi cium tangan. Cium tangan itu kan sopan santunnya komunitas tertentu. Kalau di barat ya nggak kenal seperti ini. Karena mereka dididik itu sama. Kalau kita ngobrol ya, kalau di barat ya kita mengatakan orang yang lebih tua itu ya kamu. Kalau di kita kan beda ya. Kalau di kita ngomong dengan orang yang lebih tua bapak. Kalau di Jawa lebih kental lagi. Ngomong orang yang lebih tua nggak boleh pakai kowe ya kan. Kamu nggak boleh, harus pakai panjenengan. Atau sampean. Nah ini adalah sopan santun. Tata krama, protokoler. Kadang kalau kita bicara sopan santun itu antara Jawa dengan Sumatera beda. Tapi kalau etika sama ya. Etika itu menjadi pedoman dalam pergaulan untuk menjaga kepentingan masing-masing yang terlibat. Agar apa? Saling menyenangkan, saling menenangkan, saling menenteramkan, terlindung dari hal-hal yang merugikan. Dan tidak melanggar hak asasi. Karena yang namanya etika itu berlaku universal. Berbeda dengan tadi sopan santun. Kalau sopan santun di Jawa sopan santunnya beda dengan di Arab. Kalau ketemu teman kalau di Arab ya, ketemu dengan sesaudara itu saling peluk ya, laki-laki dengan laki-laki. Kalau perempuan enggak saling berpelukan. Perempuan dengan perempuan berpelukan. Tapi kalau di Indonesia kan jabat tangan saja cukup. Kalau di di Barat Eropa cipika-cipiki, cium pipi kanan dan pipi kiri ya. Nah ini terkait dengan masalah sopan santun tadi. Nah yang kedua ada istilah yang namanya etiket. Apa sih yang dimaksud dengan etiket? Pernah dengar nggak istilah etiket ini Mbak Dira? Belum pernah Pak. Belum pernah ya. Ada yang pernah dengar etiket, Mas Bagas? Belum, Pak. Memang etiket tidak terlalu populer ya. Yang populer itu istilah etika. Nah, mari kita bahas apa yang dimaksud dengan etika ya, etiket ya. Etiket itu berasal dari bahasa Inggris. Kalau etika bahasa Yunani, kalau etiket itu bahasa Inggris, yaitu artinya yang asal katanya etik. Selain bahasa Inggris, ternyata kata etiket diambil dari kata dalam bahasa Prancis, yaitu etiquette. Etiquette. Nah, sehingga orang Jawa, orang Indonesia, karena tidak bisa nyebut bahasa etiket tadi, etiquette, menyebutnya menjadi etiket. Apa artinya? Etiket maupun etik dalam bahasa Inggris dan Prancis artinya sama, yaitu sopan santun di dalam pergaulan. Sehingga mereka mengenal ada etiket pergaulan dalam keluarga. Kalau di keluarga itu sopan santunnya seperti apa?
Oh, kalau ketemu ada yang model seperti ini, ada yang model seperti ini, ada yang model seperti ini, ya macam-macam. Ini cara mereka duduk, cara mereka bekerja, cara mereka ini, ya. Etiket pergaulan dalam bisnis. Nah, dalam bisnis juga ada etiketnya. Ada etikanya, ada etiketnya. Etiket pergaulan di sekolah, di kampus, bermasyarakat, dan lain sebagainya. Ini terkait dengan etiket. Nah, sekarang apa sih beda antara etiket dan etika? Ini saya jelaskan supaya nanti Anda nggak bingung ya. Etika dan etiket sama-sama terkait dengan sikap dan perilaku manusia. Etika dan etiket sama-sama dimiliki hanya oleh manusia saja. Hewan tidak punya. Hewan itu kencing di mana saja ya boleh karena dia nggak punya etika, nggak punya etiket juga. Hewan itu mau di depan presiden, mau di depan DPR, mau di depan rektor, mau di depan mahasiswa, mau di depan dosen, mau di situ ada apa, kalau jalan ya seperti itu, sama persis. Karena tidak mengenal etiket, tidak mengenal etika. Binatang tidak mengenal etika dan etiket. Nah, etika dan etiket itu sama-sama mengatur sikap dan perilaku manusia secara normatif. Apa maksudnya normatif? Yaitu memberi norma bagi sikap dan perilaku manusia terkait apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Misalkan di sini, di lingkungan kampus wajib berpakaian rapi dan sopan. Ini masuk apa ya? Tidak diperkenankan pakaian seperti ini. Oh, kalau saya sedang telepon, ya etikanya seperti ini. Ini jangan ngomong ya. Nah, ini berbagai macam konsep tentang etika dan etiket ya. Nah, kita lihat perbedaannya. Etiket itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan cara melakukan suatu perbuatan atau tindakan. Itu etiket ya. Etiket menunjukkan cara yang tepat yang ditunjukkan ya dalam sebuah masyarakat tertentu. Jadi etiket itu bergantung pada masyarakatnya. Contohnya apa? Dalam hal makan, etiketnya orang tua didahulukan untuk mengambil makanan. Jangan kita sebagai anak muda ngambil duluan. Ini etiketnya. Memberikan sesuatu dengan tangan kanan di Indonesia. Kalau di luar negeri boleh pakai tangan kiri, tidak apa-apa. Tapi kalau di Indonesia ya pakai tangan kanan. Pak, tangan kanan kidal Pak, ya diusahakan dilatih. Karena di Indonesia ya, karena kalau pakai tangan kiri dianggap tidak beretika. Bila dilanggar dianggap melanggar etiket. Jadi etiket itu kalau dilanggar melanggar etiket. Nah, sedangkan etika tidak terbatas pada cara melakukan perbuatan, tetapi di sini memberi norma tentang perbuatan menyangkut sebuah perbuatan apakah boleh dan tidak boleh untuk dilakukan. Mungkin Anda masih bingung nih antara etika dan etiket. Ini saya jelaskan di sini ya. Perbedaannya apa? Perbedaan yang pertama, etiket hanya berlaku untuk pergaulan saja. Jadi yang dinamakan Anda tadi yang pakai pakaian tidak pakai pakaian apa namanya? Pakai baju tidak ada lengannya, pakai celana pendek di atas lutut, kalau dia tidak ada dalam pergaulan, tidak ada masalah. Bisa difahami ya? Anda teriak keras-keras, kalau tidak ada yang terganggu, tidak ada masalah. Misalkan Anda mau memutar musik keras-keras, Anda pakai peredam suara, ya nggak masalah. Tidak melanggar etiket, tidak melanggar etika. Ya. Bila tadi tidak ada orang lain atau tidak ada saksi mata, maka etiket tidak berlaku. Kalau saya di rumah tidak ada orang lain, ya mau saya tidak pakai baju tidak masalah, tidak melanggar etiket. Mau saya barang punya saya lempar nggak apa-apa,
tempat saya berantakan ya enggak apa-apa. Tidak ada yang melanggar tentang etiket. Ya. Misalkan tadi etiket tentang makan, saya mau makan, mau berdiri, mau duduk, mau tidur, enggak masalah. Itu etiket ya. Makan sambil menaruh kaki di atas meja. Itu dianggap melanggar etiket bila dilakukan dengan bersama-sama orang lain. Tapi kalau Anda sendiri, sah-sah saja, enggak apa-apa. Kalau kita bahasanya etiket ya, bila dilakukan sendiri maka hal tersebut tidak melanggar etiket. Nah, berbeda dengan etika. Kalau etika itu selalu berlaku walaupun tidak ada orang lain. Itu bedanya di situ. Bisa difahami nggak ini? Bisa. Kalau etika ada atau tidak orang lain tetap berlaku. Contohnya misalkan kalau ada lampu lalu lintas. Warnanya merah. Terjadi malam hari, sepi, nggak ada orang. Kira-kira Anda melintas atau berhenti? Berhenti, Pak. Nah, itu berarti Anda sudah mengembangkan etika. Ada orang atau tidak, kalau di situ ada aturan, ya maka Anda harus berhenti. Demikian juga di sini. Kalau Anda pinjem barang, yang minjemin sudah lupa, kira-kira gimana? Dikembalikan atau tidak? Yang punya udah lupa ini. Atau mungkin yang punya udah mengikhlaskan. Tetapi secara etika, ya maka kita harus kembalikan. Memuliakan guru, ya ini etika. Walaupun guru itu mungkin di dalam mengajar muridnya, kadang-kadang mungkin murid merasa tersakiti. Begitu gurunya ada masalah, maka dia harus dimuliakan. Ini etika. Nah, sekarang anak sekarang udah, kalau dosen ngajarnya jelek, langsung di medsos dijelek-jelekkan gitu ya. Atau apalagi kalau ngasih nilainya jelek, udah di medsos langsung dimaki-maki. Nah, itu artinya melanggar etika. Walaupun Anda memaki-makinya itu tidak diketahui oleh gurunya, itu sudah melanggar etika. Bisa difahami ya ini ya? Ini penting sekali. Nah, ini saya buatkan daftar sekarang. Etiket itu bersifat relatif. Artinya apa? Tergantung tempat dan budaya. Sebuah perbuatan tidak dianggap tidak sopan pada komunitas tertentu, tetapi dianggap sopan pada komunitas lainnya. Misalkan makan dengan tangan. Kalau di Arab, di budaya Indonesia, makan dengan tangan itu bagus. Tapi di budaya tertentu menjadi tidak sopan. Kenapa? Makannya pakai sayur asem, pakai tangan, ya jorok jadinya. Atau makan soto pakai tangan, ya cocok. Nah kalau di Arab, kenapa pakai tangan? Makanya kurma. Kalaupun makan nasi biryani, nasi kebuli. Di sana tidak ada kuahnya. Makanya roti, jadi pakai tangan 3. Kalau di Indonesia makanya kebanyakan kuah. Ada gulai, ya, ada makan sop, ada makan sayur asem, sayur lodeh. Kalau pakai tangan repot, apalagi panas, tangannya bisa melocot. Nah, ini yang kadang-kadang masalah etika. Yang berikutnya, ya, bersenggak sesudah makan. Kadang-kadang, gitu ya. Nah, itu apakah sopan atau tidak? Itu menurut etika tidak sopan. Tapi kalau di Barat, ya, itu ya biasa saja. Bahkan sisi ya mengeluarkan apa namanya di hidung itu ya. Itu mereka biasa sekali. Kalau orang Indonesia mungkin mutah itu. Sedang makan tiba-tiba gitu ya. Ini kalau orang Indonesia muntah. Tapi orang Barat biasa begitu. Nah, etika lebih bersifat universal dan absolut. Misalkan apa ya? Masalah kebohongan itu absolut, dimanapun sama.
Tidak mengambil yang bukan miliknya. Ini prinsip etika. Memuliakan guru itu etika. Ya, memberi perhatian pada orang yang berkebutuhan khusus. Jadi kalau di luar negeri misalkan Anda naik bus atau naik kereta atau naik tram, itu ada tempat duduk untuk orang berkebutuhan khusus. Kalau Anda tidak berkebutuhan khusus, malu berada di situ. Kalau Anda duduk, berarti Anda dikatakan orang yang tidak beretika. Dulu saya pertama kali ke Taiwan, ya, ke Jerman, ke tempat-tempat lain, itu saya bilang orang Eropa itu lah ngapain tempat duduk kosong kok nggak ditempati gitu ya. Karena orang Indonesia ya daripada kosong ditempati gitu ya. Orang-orang pada lihat saya gitu. Ini orang mana gitu ya. Oh, ternyata setelah saya diskusi, itu dianggap tidak beretika. Walaupun tempat itu kosong. Sehingga jangan Anda kalau misalkan bermain ke luar negeri, ya tempat duduk kosong, kalau di situ ada tulisannya hanya untuk orang yang berkebutuhan khusus, jangan sekali-kali Anda duduk di situ. Karena itu sangat tabu di sana. Anda dianggap sebagai orang yang tidak beretika. Bisa difahami ya ini ya? Nah, ini terkait dengan etika ya. Oke, berikutnya. Etiket hanya memandang manusia dari segi lahiriah ya. Sedangkan etika memandang manusia dari segi secara menyeluruh, secara mendalam. Seorang penipu mungkin tutur katanya lembut, lemah lembut, pakai dasi, sopan, bicaranya lembut ya, tidak menyakitkan. Mungkin ya seperti itu. Seorang penipu memegang etiket walaupun dia melanggar etika. Orang yang tutur katanya lembut, manis, ya, pandai menata kata, belum tentu ya dia itu tidak melanggar etika. Demikian sebaliknya, orang yang suaranya keras, nada bicaranya tinggi, belum tentu dia melanggar etika. Mungkin etiketnya tidak baik, ya kalau ngomong dia keras, ya, tetapi etikanya bagus. Jadi seorang yang berpegang pada etika, ya mestinya dia tidak mungkin untuk ini ya menipu. Karena dia berpegang pada etika. Etika lebih tinggi. Mungkin omongan dia keras. Bagi orang yang tidak biasa, misalkan kalau bagi orang Yogyakarta mungkin itu menyakitkan. Kalau orang Jogja kan ngomongnya harus pelan, ya, nyuwun sewu, ya itu kan. Nah, itu masalah etiket. Nah, ini seringkali kita karena Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika, terdiri dari banyak adat kebiasaan, sehingga etiket ini yang kadang-kadang yang ditonjolkan, bukan etikanya. Yang penting itu etikanya. Ngomongnya keras asal dia tidak punya maksud untuk menista, mestinya dia tidak melanggar etika. Walaupun omongannya pelan, tapi kalau dia niatnya menista, maka itu sudah melanggar etika. Jangan terpengaruh oleh pada penampilan, ya, tetapi lihatlah secara keseluruhan. Mungkin penampilan baik, orangnya baik, ya, mungkin penampilannya kasar, orangnya baik. Nah, yang paling penting yang mana? Ada yang mengutamakan dalam, ada yang mengutamakan luar, ada yang mengutamakan dua-duanya. Etika memandang manusia dari dalam, bukan dari luarnya. Orang yang berpegang pada etika tidak mungkin munafik. Karena munafik ini adalah orang yang tidak etis. Jadi berbeda antara ya munafik itu tidak sama apa yang diucapkan dengan yang dilakukan. Bilangnya ini membantu ternyata menipu. Contoh seperti itu. Jadi orang yang bersikap etis adalah ya orang baik.
Ini konsep ya antara etika dan etik. Nah, bedanya apa? Ini bisa kita lihat. Ini asal katanya, ini lebih ke moral, etika. Kalau etiket itu untuk sopan santun pada orang lain, mengatur perbuatan yang boleh dan tidak boleh, ini berlaku hanya kalau ada orang lain. Sifatnya relatif, memandang manusia dari lahiriah. Kalau ini seperti ini bedanya ya. Ini yang sebelah kiri etika, sebelah kanan etika. Nah, prinsip dari etika seperti apa? Ini banyak prinsipnya. Prinsip utama adalah moral. Prinsip yang kedua, integritas, value, honor, choice, conscience, responsibility, fairness, right, honesty, dan lain sebagainya. Ini adalah prinsip-prinsip di dalam beretika. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang fungsi dari etika untuk apa? Setelah kita mempelajari etika, harapannya nanti kita bisa mengambil sikap, ya. Sikap yang wajar dalam suasana perbedaan. Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Ada Jawa, Bali, Sumatera, Sunda, Dayak, Papua, Melayu, Bugis, Maluku, dan lain sebagainya. Nah, etika itu mampu mengatasi berbagai macam perbedaan, baik suku, ras, budaya, agama, negara, bangsa, adat, kebiasaan. Termasuk kalau Anda nanti jadi engineer. Mungkin Anda menjadi engineer, tim kerja Anda bisa dari berbagai macam suku. Produknya mungkin dia ngambilnya dari mana saja. Mungkin dari Cina, mungkin dari Amerika, mungkin dari Israel, mungkin dari Turki, mungkin dari Arab, mungkin made in Indonesia. Tidak ada masalah. Sebagai engineer, kalau memang produk dari Amerika yang terbaik, ya kita ambil. Standar dari Rusia yang terbaik, ya kita ambil Rusia. Oh, yang dari Cina yang paling bagus, kita ambil. Bukan karena itu dari Cina, kita hindari. Oh, enggak, itu dari Cina. Cina komunis, enggak. Karena ini tidak berkaitan dengan ideologi. Kalau berkaitan dengan ideologi terkait komunis, ya kita tolak. Kalau Cina ke sini membawa ideologi komunis, ya kita tolak. Kalau Cina ke sini membawa teknologi, ya tidak ditolak. Nah, ini yang kadang salah kaprah. Etika sebagai pegangan dalam revolusi industri, ya, ini yang sekarang lagi marak. Sebagai dasar ideologi dalam menawarkan diri sebagai penuntun di dalam kehidupan. Ini adalah fungsi dari etika. Nah, etika juga sebagai ilmu, ya, kita pandang sebagai sebuah ilmu. Etika juga dipandang sebagai sebuah nilai, ya, kesusilaan, sebagai hukum dan lain sebagainya. Sehingga di sini ada beberapa aspek terkait dengan etika. Ada nilai, ada norma, ada sikap, ada asas. Nilai terkait dengan sesuatu yang bisa kita ambil nilai positifnya, negatifnya. Kalau terkait norma gitu kaitannya dengan kaidah, aturan. Terkait dengan sikap yang nanti kita menjadi sebuah kebiasaan. Terkait asas, yaitu asas hukum, kepastian, legalitas. Nah, norma sendiri nanti ada beberapa, ada norma agama, ada norma kesusilaan, ada norma kesopanan, ada norma hukum. Nah, ini berbeda. Dari kajian agama seperti apa, dari kesusilaan bagaimana, kesopanan, dan hukumnya seperti apa. Nah, untuk etika itu secara umum terdiri dari dua, yaitu etika deskriptif dan etika, ini sama-sama deskriptif ini ya. Ya, ini deskriptif dan naratif ya. Jadi etika deskriptif merupakan etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia. Sedangkan etika naratif adalah memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Misalkan contoh ya, pandangan dan perilaku kehidupan, ada negara-negara mungkin yang melegalkan aborsi.
Ini yang jadi kasus ya sampai sekarang. Apakah itu beretika atau tidak? Ada yang negara yang melegalkan prostitusi. Seperti Belanda, terus Swiss, Jerman, negara-negara Eropa, Amerika, Australia. Kalau aborsi ya negara-negara tertentu ya banyak juga. Ada yang melegalkan perjudian. Dan kegiatan lainnya yang dianggap tidak bermoral oleh orang lain. Nah, ini yang apa namanya kita perlu bahas ya dari sisi deskriptif dan persuatifnya ya. Nah, yang berikutnya terkait dengan etika normatif, yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia. Nah, ini contoh ya. Mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Biasanya ini ada sorotan nih ya. Sekarang ini kan tempat kita kan kadang-kadang normanya yang banyak kalau sebagai syarat pemimpin tidak boleh apa gitu ya. Harus jujur, adil, bijak. Seperti di Amerika itu kan kadang lucu ya. Kalau masyarakatnya boleh untuk untuk melakukan pergaulan dengan lawan jenis dan lain sebagainya, tapi kalau pemimpinnya tidak boleh. Begitu terjadi skandal presiden, terjadi skandal dengan perempuan lain, maka itu menjadi aib. Nah, itu normatifnya tidak boleh. Ini memang terkait dengan masalah etika ya. Ada etika umum dan khusus ya, bagaimana itu ya. Nah, terkait dengan etika sosial, ada dikaitkan dengan lingkungan, sesama manusia, politik, profesi, organisasi, keluarga. Nah, besok yang lebih banyak kita bahas adalah etika profesi. Yang lingkungan, sesama manusia, politik, ya ini politik nggak kita bahas. Ini enggak ya. Yang organisasi mungkin ada kita kaitkan, yang keluarga tidak. Lingkungan ya, karena ada kaitannya dengan profesi. Yang sesama manusia ya kita nanti ada. Ya. Oke, saya kira itu ya. Pertemuan selanjutnya yaitu tentang profesi dan profesionalitas. Nah, ini sudah kami buatkan desain tugasnya. Ini yang angkatan 2020 ya. Ini yang B 2020 itu mengikuti ini ya. Nanti bisa dilihat ya di PDF yang sudah saya berikan. Tugasnya adalah ini. Presentasi dan menyiapkan bahan diskusi. Ini bahan bukan ahan ya. Jadi siapkan minggu depan, Anda presentasikan, dan kita diskusikan. Ya. Oke, ini sudah saya buatkan jadwalnya lengkap. Kalau yang belum, silakan nanti kontaknya di grup aja, ya, biar nanti kita setting ulang. Ini yang untuk kelas B 2019, ya. Ini ada beberapa di sini. Sama ya tugasnya ya. Menyiapkan itu. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan? Silakan. Monggo. Ada? Atau cukup hari ini? Mas Panji, ada Mas Panji? Mungkin cukup, Pak. Cukup, Mbak Fitriana ya. Yang lain, Mas Dery, cukup? Cukup, Pak. Mas Bagas? Oke, saya kira cukup, itu Pak. Ya. Kalau sudah dirasa cukup, kita akhiri untuk pertemuan pada hari ini ya. Semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam wa wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sama-sama ya.